Selamat pagi para pemirsa, para pecinta budaya dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk boleh memperkenalkan salah satu warisan budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Flores Timur, yaitu Tenun Ikat. Untuk itu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali yang telah memprakarsai program ini, sekalipun bangsa dan dunia tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Para pemirsa dan pencinta budaya sekalian, tenun ikat dalam masyarakat Flores Timur sudah menjadi bagian yang erat dan selalu ada dalam putaran kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kaum wanita. Dengan keragaman klan atau suku dan kampung di Flores Timur, setiap tenun ikat Flores Timur mewakili keragaman tradisi dan budaya keseharian masyarakatnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari motif dan teknik yang berbeda antara satu klan atau suku dengan klan lainnya. Untuk etnis Lama Holot, yaitu etnis yang dominan yang berada di Kabupaten Flores Timur, terdapat motif-motif khusus yang dipakai hanya untuk klan tertentu saja. Tenun ikat pada akhirnya bukanlah semata sebuah kain, namun juga menjadi simbol status, kekayaan, kekuasaan, dan martabat. Oleh sebab itu, berbagai motif tenun ikat diciptakan begitu unik, khusus, dan syarat lambang. Dalam setiap lembar kain tenun ikat, motif menjadi tidak hanya sekedar gambar dan hiasan. Motif mempunyai makna dan fungsi yang sangat dalam dan menjadi bentuk pengejawantahan dari sebuah lambang etnis, fungsi, religius, ritual adat, doa, hingga makna khusus lain yang dikaitkan dengan siklus kehidupan. Bahkan terdapat beberapa motif pada kain tenun ikat disertai teknis proses pembuatan dan asalnya yang kemudian dianggap mempunyai kekuatan magik tertentu dan penggunaannya hanya boleh dalam ritual adat dan oleh pemangku adat. Motif-motif tenun ikat pada akhirnya menjadi sebuah identitas kuat dari masing-masing masyarakat. Sekilas memang nampak sama, namun bagi masyarakat Flores Timur adalah mudah membedakan motif tenun ikat dari Adonarah dengan Solor, tenun ikat dari Waibalun dengan Baipito, tenun ikat dari Leolema dan Lewokluo, dan lain sebagainya. Nah, para pemirsa dan pencinta budaya sekalian, kali ini saya secara khusus membahas tentang Kriot Kinge, salah satu jenis tenun ikat Flores Timur yang menjadi ciri khas tenun ikat pada desa Lewokluo. Halo Mama, selamat pagi. Pagi sayang. Aduh, selamat pagi. Yang menjadi menarik dari tenun ikat Kriot Kinge ini adalah selain memiliki motif yang khas dan unik, juga memiliki tambahan aksesoris berupa sematan siput-siput kecil yang oleh masyarakat lokal disebut kinge. Nah,
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang proses pembuatan tenun ikat kriot kinge, sebaiknya kita mengenal dulu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sehelai kain tenun ikat kriot kinge. Yang pertama adalah alat. Menalok adalah alat untuk memisahkan serat dan biji kapas. Lalu wuhu. Wuhu adalah alat seperti busur yang berfungsi untuk melemaskan atau melembutkan kapas. Berikutnya adalah kenate. Kenate adalah alat pembetot busur pelemas kapas. Berikutnya adalah kenolot. Kenolot adalah alat untuk menggulung serat kapas. Dan tenure. Tenure adalah alat untuk memintal benang yang dibawa kemana-mana. Selanjutnya mute. Mute adalah alat untuk memintal benang yang statis, tidak bisa dipindah-pindahkan. Dan berikutnya menue. Menue adalah alat untuk menggulung benang. Masih ada lagi beberapa alat, yaitu beladu. Beladu adalah alat untuk merentangkan benang. Selanjutnya adalah selaga kede. Selaga kede adalah alat untuk merentangkan benang yang diikat membentuk motif. Berikutnya adalah neak. Neak adalah wadah dari batok kelapa, tempat menampung gulungan benang saat melakukan perentangan benang. Berikut lagi adalah ketebuk. Ketebuk adalah tali yang digunakan mengikat benang untuk motif. Berikut lagi adalah kelubah. Kelubah adalah wadah dari tanah liat untuk menampung pewarna. Selanjutnya kelah. Kelah adalah wadah dari labu untuk menampung pewarna. Dan berikutnya adalah selaga bele. Selaga bele adalah alat untuk merentangkan benang untuk diperiksa dan disusun motifnya. Dan yang terakhir adalah tenane kedaya. Tenane kedaya adalah alat menenun, dan tenane kedaya juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama tenane. Tenane adalah alat dari kayu, tempat penambatan benang di bagian depan penenun.
kedua, kedaya. Kedaya adalah alat dari kayu, tempat penambatan benang di bagian kaki penenun. Yang ketiga adalah hurit. Hurit adalah alat dari kayu yang berfungsi untuk mendorong dan merapatkan benang. Yang keempat, wulo. Wulo adalah alat dari buluh yang berfungsi untuk menekan benang agar tetap tegang dan pada saatnya dirapatkan. Yang kelima adalah gurung. Gurung adalah bilal bambu yang berfungsi menggulungkan benang horizontal. Yang keenam adalah menitit. Menitit adalah alat untuk mengangkat benang vertikal. Ketujuh, beloe. Beloe adalah alat dari kayu untuk menggulungkan benang vertikal. Delapan, ligu. Ligu adalah anyaman lontar yang berfungsi sebagai penegang benang yang diletakkan di belakang penenun sebagai sandaran dan dikaitkannya ke tenane. Dan yang kesembilan adalah nubu. Nubu adalah alat dari rautan pelepah enau yang berfungsi sebagai pengatur jarak benang dan penegang benang. Kesepuluh adalah matil. Matil adalah rangka kayu untuk meletakkan peralatan tenun, yaitu tenane kedaya. Dan yang terakhir adalah nugi. Nugi adalah alat duri landak yang berfungsi untuk pencungkil benang. Jadi, begitu banyak peralatan atau bagian-bagian peralatan tenun yang dibutuhkan oleh seorang penenun dalam menghasilkan sehelai kain tenun. Alat-alat ini disimpan dan dijaga secara baik karena sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari wanita Flores Timur. Kemudian kita beralih ke bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menenun adalah yang pertama, kapek. Kapek adalah kapas atau benang. Yang kedua adalah taung. Taung adalah pewarna nila. Ketiga, kelore. Kelore adalah pewarna merah maron. Yang keempat adalah pehade. Pehade adalah sejenis daun lokal yang berfungsi memekatkan warna nila. Yang kelima adalah kuma. Kuma adalah kunyit untuk pewarna kuning. Keenam adalah apu. Apu adalah kapur. Dan yang ketujuh adalah low.
Low adalah bahan dari kulit kayu untuk mempertajam warna merah maron. Kedelapan adalah tobi. Tobi adalah biji asam yang berfungsi menguatkan dan merapikan benang yang sudah diwarnai. Yang kesembilan adalah tenaro. Tenaro adalah lilin yang berfungsi untuk melicinkan hurit. Kesepuluh adalah kinge. Kinge adalah siput kecil yang dijadikan sebagai hiasan yang dijahit atau disematkan pada kain yang sudah selesai ditenun. Para pemirsa dan pencinta budaya sekalian, itulah beberapa bahan yang dibutuhkan oleh seorang penenun, yang mana semuanya adalah bahan-bahan lokal yang bisa diperoleh di alam Flores Timur. Betul bahwa dewasa ini sudah banyak pula penenun yang menggunakan bahan-bahan non-lokal seperti benang pabrik dan pewarna sintetis. Namun, untuk membuat kriot kinge harus menggunakan bahan-bahan asli lokal. Dan hal inilah yang akan menjadi pembeda dalam proses pembuatan dan juga hasil yang didapatkan. Tentu saja perbedaan ini berpengaruh langsung terhadap nilai dan harga maupun strata bagi si pemakai kain tenun. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang alat dan bahan, kita lanjut kepada proses pembuatan kain tenun kriot kinge. Jika kita berbicara tentang proses sejak awal, maka kita memulai dari proses kapas dipanen. Yang pertama setelah kapas dipanen, yaitu balok kapek. Balok kapek adalah proses memisahkan serat dan biji kapas. Yang kedua, betu. Betu adalah proses melemaskan kapas. Ketiga, golot. Golot adalah proses menggulungkan kapas sebelum dipintal. Yang keempat adalah pute ture. Pute ture adalah proses memintal benang yang menggunakan tenure dan mute.
Yang kelima adalah pudung. Pudung adalah proses menggulungkan benang yang sudah dipintal. Keenam, nekat. Nekat adalah proses merentangkan benang. Tujuh, puing. Puing adalah proses mengikat benang untuk menentukan motif. Yang kedelapan adalah ame. Ame adalah proses pencelupan benang ke dalam zat pewarna. Proses ini diawali dengan warna nila, kemudian warna-warna lainnya. Untuk membuat warna nila lebih pekat, biasanya ditambahkan dengan sejenis daun yang oleh orang lokal disebut pahade. Proses ame ini bisa dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan kepekatan warna yang diinginkan. Yang kesembilan adalah pai. Pai adalah proses menjemur benang yang sudah diwarnai. Yang kesepuluh adalah taha kemeta. Taha kemeta adalah proses membuka ikatan-ikatan motif. Ke-11, bewar. Bewar adalah proses menggelar benang untuk menyusun dan memeriksa keakuratan motif. Ke-12 adalah higi tegal. Higi tegal adalah proses menguatkan dan merapikan benang dengan menggunakan air rebusan biji asam yang dioles secara merata pada benang. Yang ke-13 adalah neket. Neket adalah proses menyusun benang vertikal pada alat tenun atau tenane kedaya. Ke-14 adalah tane. Tane adalah proses menenun. Pada saat menenunlah, benang-benang horizontal diletakkan atau diselipkan secara selang-seling dengan benang-benang yang vertikal.
Pada proses awal menenun, sebelum menjadi lembaran besar, harus diawali dengan menenun taum puke, yaitu bagian kain utama yang menjadi patokan untuk susunan motif selanjutnya. Kemudian, proses menenun berlanjut hingga menghasilkan selembar kain seukuran 120 cm x 160 cm yang merupakan ukuran standar untuk dijadikan sebuah sarung. Yang ke-15 adalah pairait dan haung, yaitu proses menyambung kain untuk dijadikan sebuah sarung. Dan yang terakhir adalah beting kinge. Beting kinge adalah proses penyematan siput kecil ke kain sebagai hiasan. Nah, hal yang menarik dari proses terakhir ini adalah hanya orang-orang khusus atau tertentu saja yang bisa dipercayakan untuk mencari dan memilih siput-siput kecil yang disebut kinge. Siput-siput kecil ini kemudian digosok atau dipecahkan secara hati-hati dan teliti agar bisa menghasilkan 2 buah lubang yang berfungsi sebagai tempat masuknya benang pada saat proses penyematan di atas kain. Para pemirsa dan pencinta budaya sekalian, untuk menghasilkan sehelai kain tenun kriot kinge, penenun membutuhkan waktu sekitar 10-14 hari. Waktu yang dibutuhkan tersebut hanya untuk menenun semata. Jika digabungkan dengan proses pemisahan kapas, melemaskan, menggulung, memintal, mengurai, mewarnai, dan lain sebagainya, maka waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 20 hingga 30 hari. Waktu dan tenaga serta konsentrasi yang dicurahkan dalam proses tenun yang rumit inilah yang sering tidak diketahui oleh orang-orang, sehingga tidak jarang para pembeli awam merasa kaget jika harga yang dipatok cukup mahal. Seperti kriot kinge yang kita bahas hari ini, merupakan jenis tenun ikat yang bisa dikatakan premium dan harganya bisa mencapai 4 hingga 5 juta, bahkan lebih untuk selembar kain seukuran 120 cm x 160 cm.
Para pemirsa dan pencinta budaya sekalian, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa jenis motif yang biasa digunakan dalam membuat tenun ikat Kriot Kinge. Motif-motif yang digunakan pada tenun ikat Kriot Kinge melambangkan simbol-simbol kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat Flores Timur di masa lampau. Sedangkan motif-motif yang lebih modern biasanya sudah mengalami perubahan dan didominasi oleh ornamen bunga, garis, bentuk hati, dan parang. Motif yang pertama adalah senerut. Senerut adalah motif berbentuk belah ketupat, melambangkan pemimpin. Yang kedua, pemet. Pemet adalah motif berbentuk kotak-kotak kecil yang mengapiti motif senerut, melambangkan rakyat. Oleh karenanya, motif senerut sering diapiti oleh motif pemet yang melambangkan persatuan antara pemerintah dan rakyatnya. Yang ketiga adalah motif kimataing. Motif kimataing merupakan motif berbentuk garis-garis tebal sejumlah 3 ikat motif, melambangkan daratan dan gunung di mana tempat manusia hidup, bercocok tanam, dan berburu. Yang keempat adalah kemetah. Kemetah adalah motif berbentuk garis-garis kecil, melambangkan laut yang bermakna selain masyarakat Flores Timur hidup dari bertani, juga sebagai nelayan yang menjadi mata pencaharian sekunder. Yang kelima adalah mowak bele. Mowak bele adalah motif berbentuk ketupat kecil, bersambung-sambung yang terdiri dari 19, 23, dan 25 ikat motif. Motif ini melambangkan pemimpin utama dan hanya boleh dipakai oleh suku-suku atau klan asli dalam struktur masyarakat Lowok Luo. Dan yang keenam adalah mowak keni. Mowak keni adalah motif berbentuk ketupat-ketupat kecil yang bersambung yang terdiri dari 3, 5, 7, dan 9 ikat motif. Motif ini melambangkan suku atau klan yang datang kemudian dalam struktur masyarakat Lowok Luo. Semua motif tadi sebenarnya motif yang terdapat pada tubuh ule age, yaitu sejenis ulat bulu yang bercorak dan berwarna-warni. Ulat ini menjadi mitos animisme dan dinamisme dalam kepercayaan asli orang Lowok Luo di masa lampau. Sehingga motif-motif ini sering juga disebut sebagai mowak ule age. Mowak berarti motif. Dalam perkembangannya, motif-motif pada Kriot Kinge menjadi lebih beragam dan variatif, tetapi motif-motif utama dan asli adalah 6 motif yang telah kita bahas tadi. Untuk diketahui juga bahwa motif-motif yang digunakan pada Kriot Kinge adalah motif-motif yang sama yang digunakan pada ukiran sandaran kayu rumah adat Korke Lowok Luo. Disinilah simbol keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Flores Timur dalam kehidupan sehari-hari. Para pria bekerja di ladang dan membangun rumah, sedangkan para wanita mengurus dan memperindah rumah dengan menenun.
Para pemirsa dan pencinta budaya sekalian, demikianlah runutan proses pembuatan tenun ikat kriot kinge yang bisa kami bagikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mengajak generasi muda Indonesia pada umumnya dan Flores Timur pada khususnya. Mari kita lestarikan budaya kita melalui belajar tentang warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Semoga dengan belajar kita semakin mencintai budaya kita sendiri dan tergerak untuk menjaga dan melestarikannya sebagai identitas dan kebanggaan bangsa kita sendiri. Di penghujung perjumpaan kita kali ini, kami mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk boleh berkunjung ke daerah kami, menyaksikan dari dekat keindahan alam Flores Timur dan keragaman budaya serta pesona kriot kinge, kebanggaan masyarakat Flores Timur. Terima kasih dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Ayo ke Flores Timur, tanah 1000 ritus.